menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang kami hormati para ketua lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para undangan dan hadirin sekalian. Kami mengucapkan selamat datang di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta dalam acara Peragaan Kemampuan Alutsista dalam rangka Indodefense 2022 Expo dan Forum. Acara pagi ini segera kita mulai. Diawali dengan laporan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Laporan pelaksanaan Pameran Indodefense 2022 Expo dan Forum. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. 1. Kami ucapkan selamat datang pada acara live demo alutsista buatan dalam negeri pada Pameran Indodefense 2022 Expo dan Forum. Indodefense tahun ini diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 November 2022. Merupakan penyelenggaraan ke-9 yang telah dimulai sejak tahun 2004 dan diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. 2 tema Indodefense 2022 adalah Peace, Prosperity, Strong Defense, yaitu perdamaian, kesejahteraan, dan pertahanan kuat, di mana Indonesia berkomitmen untuk selalu terbuka dalam hubungan eksternal dengan semua negara, menjalankan diplomasi pertahanan serta meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri, misi pertahanan Indonesia kepada dunia, serta mendorong dan memajukan industri pertahanan menuju kemandirian pemenuhan Alpal Hankam. Selain itu, untuk menciptakan peluang usaha dan pertukaran teknologi antara negara.
Tahun ini Indo Defense dilaksanakan di 3 tempat, yaitu Indo Defense Expo dan Forum di Kemayoran, Indo Marine Expo dan Forum di Pondok Dayung, Jakarta, dan Indo Aerospace Expo dan Forum di Halim Perdana Kusuma. Peserta tahun ini terdiri dari 905 perusahaan, 158 perusahaan dari dalam negeri, dan 747 perusahaan dari luar negeri, dari 59 negara. Perwakilan delegasi hadir dari 31 negara. Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan dan Panglima-Panglima pasukan pertahanan dari luar negeri adalah sebanyak 21 pejabat. Selanjutnya, dimohon dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia menyaksikan demonstrasi live produk alutsista dari dalam negeri. Laporan selesai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama demonstrasi kemampuan prajurit Komando Pasukan Khusus. Selamat menyaksikan. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan penampilan kemampuan prajurit Kopassus di bawah pimpinan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, lulusan Akademi Militer tahun 1992. Unjuk kemampuan ini juga dalam rangka kesiapan pengamanan presidensi G20 di Bali. Tepat di hadapan kita, yang disimulasikan sebagai tebing tinggi dan curam, prajurit-prajurit terbaik Kopassus menampilkan kemampuan pendaki serbu. Pendaki serbu merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh prajurit Kopassus. Kita layangkan pandangan ke sektor kiri tribun utama. Terlihat pos komando taktis mobile Kopassus yang siap untuk mengendalikan operasi. Pada operasi ini terdapat 3 trouble spot yang berbeda di waktu yang bersamaan. Operasi khusus ini berada di bawah kendali taktis Komandan Satuan 81 Kopassus, Kolonel Infanteri Raden Nasrul Fatur Rahman, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Skenario jaringan teroris melaksanakan aksi serangan teror di 3 tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Pertama, prakondisi penyanderaan di moda transportasi umum. Prakondisi markas teroris di medan ekstrim berupa tebing dan hutan. Dan prakondisi penyanderaan di gedung. Teknik yang digunakan antara lain panjat bebas, naik tali, dan memanjat menggunakan kabel penangkal petir yang umumnya terdapat pada setiap bangunan. Teknik pendaki serbu ini digunakan untuk menaklukkan medan ekstrim dan sangat efektif dalam mendekati sasaran secara rahasia. Tim pendaki serbu Kopassus telah tiba di puncak ketinggian. Selanjutnya kita lihat di depan, terdapat 2 pos tinjau musuh. Tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi secara rahasia, diawali dengan kelompok perintis melaksanakan teknik head down. Dan dari kejauhan, tim sniper Kopassus bersiap di kedudukan tembak. Elang 1, elang 2, persiapan. Sasaran terbidik dan terbunuh. 3, 2,
Tim sniper berhasil melumpuhkan pos tinjau musuh. Selanjutnya tim aksi khusus melaksanakan mass jump dan head down untuk mempercepat pelaksanaan infiltrasi dan memberikan unsur pendadakan. Tim motoris dengan membawa satwa sebagai tim bantuan melaksanakan pengamanan perimeter terluar untuk menutup jalur-jalur pelolosan musuh. Dan dengan sigap, satwa K9 melewati rintangan maupun hambatan, menyerang dengan sangat cepat dan berhasil melumpuhkan dan menewaskan teroris. Kita layangkan pandangan ke sisi kanan panggung utama. Tim aksi khusus melaksanakan link up untuk melakukan serbuan. Tim aksi khusus dengan menggunakan Tektor Thermal Breaching, mereka akan menerobos masuk ke dalam pos pengendalian utama teroris. Dengan kemampuan pertempuran jarak dekat, Sandra berhasil diselamatkan. Dengan mengutamakan kerahasiaan dan pendadakan, markas pusat kendali kelompok teroris berhasil dikuasai. Selanjutnya kita layangkan pandangan ke sebelah kanan tribun utama. Pada waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda, kelompok teroris telah menguasai salah satu gedung yang akan dijadikan tempat acara kenegaraan. Untuk menciptakan entry point bagi pasukan, tim aksi khusus menggunakan kendaraan taktis yang memiliki spesifikasi full armor, sehingga dapat menghancurkan permukaan keras seperti tembok dan beton, guna menciptakan unsur pendadakan. Dan pada waktu yang bersamaan, tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi udara di atas gedung Hode menggunakan Helibel 412 penerbat dengan teknik fast roping. Dalam aksi penyelamatan Sandra di gedung, para prajurit menampilkan kemampuan pertempuran jarak dekat atau close quarter battle. Pada saat yang bersamaan dan tempat yang berbeda, penyanderaan dan aksi teror juga terjadi di moda transportasi umum. Dengan manuver dari rantis atap, ILSV dan jangkel yang sudah dimodifikasi, tim aksi khusus melaksanakan intercept dan menutup jalur bis. Disusul dengan tim motoris menggunakan motor listrik buatan Indonesia melaksanakan pengamanan di perimeter terluar. Selanjutnya kita layangkan pandangan ke sebelah kanan tribun utama. Tim aksi khusus berhasil melumpuhkan musuh dan membawa Sandra ke atap gedung. Satu unit helikopter Bell 412 penerbat bersiap melaksanakan teknik evakuasi Sandra media udara menggunakan sarana muatan gantung. Bell 412 EPI merupakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia yang merupakan anggota Holding Defense ID telah mengirimkan total 50 unit helikopter 412 series kepada TNI AD. Alat muatan gantung airtap ini selain untuk pelaksanaan operasi khusus juga dapat berfungsi
untuk operasi bantuan kemanusiaan dan evakuasi korban bencana alam. Helibel 412 penerbang berhasil membawa sanda eksfiltrasi menuju ke basis operasi. Demikianlah penampilan kemampuan prajurit Komando Pasukan Khusus. Salam hormat kami. Peace, prosperity, and strong defense. Berani, benar, berhasil. Komando! Hadirin sekalian, pada layar videotron di depan kita, ini telah ditampilkan sebuah video yang menunjukkan kemampuan alutsista TNI dari 3 matra. Matra darat, laut, dan juga udara. Sementara itu di area peragaan, para prajurit dari Satuan Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan serta pasukan komponen cadangan tengah melakukan persiapan. Berbagai macam alutsista telah berada di posisi masing-masing. Para pasukan kini tengah melakukan pengecekan akhir pada alutsista yang selama ini telah membantu pasukan TNI dalam berbagai tugas negara. Sebagai pembuka, berikut adalah pasukan anggota Kepolisian Republik Indonesia memasuki area peragaan. Dilengkapi dengan kendaraan taktis ILSV, Indonesian Light Strike Vehicles J Forces. Hadirin, kita pandangan kita ke langit biru. Dari arah kanan menuju ke arah kiri tribun kita saksikan flypast dari pesawat tempur Rafale melintas. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan pesawat tempur ini akan menjadi kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan sedang dalam proses produksi. Berikut adalah pasukan anggota kepolisian dan dilengkapi dengan kendaraan taktis ILSV, Indonesian Light Strike Vehicle J Forces dari PT Jala Berikat Nusantara Perkasa, dikenal dengan sebutan Ransus GAG Brimob. Kendaraan satu ini telah dilindungi dengan bodi dan kaca yang sesuai dengan material armor standar NIJ level 3. Pasukan dari Denwalsus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memasuki area peragaan bersamaan dengan sebuah kendaraan tempur dari PT Pindad Member of Defense ID ANOA APC RCWS dengan lincah bermanuver di area peragaan.
Dan sesaat lagi kita akan kembali menyaksikan inilah Rafale, pesawat tempur yang segera menjadi kebanggaan Indonesia. Turun dari kendaraan tempur, pasukan yang tergabung ke dalam tim Alpha telah siap melaksanakan tugas. Tim ini dibalut dengan perlengkapan PAM VVIP dari PT Rido Agung Mitra Abadi atau J-Forces. Terdiri dari helm anti peluru level 3A dan rompi anti peluru level 4. Perlengkapan ini telah digunakan pas Pampres dalam kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia. Tim Alpha juga telah dilengkapi dengan military boots Abimanyu yang merupakan hasil karya PT Sepatu Anak Bangsa. Salah satu keunggulan sepatu ini ialah mampu melewati medan ekstrim yang berlumpur. Hadirin sekalian, keberadaan teknologi drone membantu pasukan dalam melakukan pengintaian. Pasukan militer kita memanfaatkan aset nano drone Bak Plus Nano Quadcopter Family dari PT BTI Indo Tekno. Mampu dimanfaatkan dengan tugas utama pengintaian. Salah satu keunggulan drone ini ialah mampu digunakan dalam segala cuaca. Selain nano drone, pasukan juga dapat memanfaatkan drone Brinch Lemur S dari PT Halo Indah Permai. Salah satu kelebihan drone ini ialah mampu menjadi glass breaker untuk memecahkan kaca rumah, kaca mobil, hingga kaca gedung. Drone berikutnya milik Universitas Pertahanan, Multi-Role Weaponized Drone, sebuah drone pintar yang tidak hanya mampu melakukan misi pengintaian, tetapi juga telah dipersenjatai, guna dapat menghancurkan sasaran lebih besar seperti tank ataupun mobil pasukan. Dapat kita saksikan di sekitar area pilot drone juga telah siaga anggota dari Satuan Komponen Cadangan Kadet Unhan Republik Indonesia yang bertugas untuk mengamankan sang pilot drone. Selanjutnya kembali memasuki area peragaan. Kendaraan tempur dari PT Pindad Member of Defense ID, medium tank Harimau, telah terbukti mampu memperkuat pertahanan negara kita. Harimau adalah medium tank pertama di Asia Tenggara. Diciptakan khusus agar sesuai dengan daerah operasi tropis seperti hutan yang banyak tersebar di wilayah NKRI. Mengikuti di belakangnya, kendaraan tempur Badak 6x6 juga telah bermanuver melewati obstacle yang ada. Rampur Badak telah dilengkapi dengan Central Tire Inflation System atau CTIS. Team Bravo ready. Team Charlie ready. Team Delta ready. Selanjutnya, telah hadir prajurit yang tergabung dalam tim Bravo, Charlie, dan Delta, bersiap melakukan tugas. Tim Bravo telah dilengkapi dengan alat komunikasi Dicom RF-40 handheld radio dari PT Wahgo Internasional. Handy Talkie ini telah mampu menghadirkan gelombang terbaru WF-40 True Minute. Tim Charlie bersiap melakukan aksi memutus kawat baja. Tim ini dibekali dengan knife multi-tools Victorinox dari PT Kawan Lama Inovasi yang memiliki kemampuan khusus untuk memotong kawat berduri. Sementara itu tim Delta dilengkapi dengan sarung tangan pamungkas, sarung tangan anti api serta anti sayap dari PT JJ Gloves Indo.
dilengkapi dengan knuckle impact protector guna melindungi tangan dari benturan benda keras dan pukulan. Selanjutnya kita saksikan bersama kendaraan yang dipersembahkan oleh PT Pindad Member of Defense ID. Kendaraan taktis Komodo telah teruji digunakan TNI pada misi United Nations Peacekeeping Operations di Kongo. Memiliki kecepatan hingga 80 km per jam dengan daya jelajah sejauh 450 km. Menyusul di belakangnya, kendaraan taktis Maung. Rantis ini menggunakan mesin diesel 4 silinder turbocharged yang mampu dipacu dengan kecepatan maksimal 140 km per jam. Selain kendaraan taktis, PT Pindad Member of Defense ID berinovasi dengan memproduksi kendaraan roda 2 berenergi listrik bernama Morino Moto EV, motor listrik yang hampir seluruh komponennya diproduksi di dalam negeri. Motor ini juga telah digunakan untuk berbagai macam kegiatan patroli. Menyusul di belakangnya, E-Tactical Stealth Trail, karya PT Land Industry Member of Defense ID. Motor trail dengan daya listrik murni hasil karya anak bangsa. Merupakan hasil kerjasama PT Land Industry Member of Defense ID dengan bagian pengembangan Kementerian Pertahanan atau Balitbang Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, PT Pindad Member of Defense ID juga memiliki kendaraan tempur Anoa Recovery, memiliki kemampuan untuk mengangkat atau menarik beban berat. Hadirin yang terhormat, selanjutnya mari kita arahkan pandangan kita pada sebuah kendaraan taktis yang telah memasuki area peragaan. Inilah P6 atau V3 atau All Terrain Assault Vehicles dari PT Sentra Surya Eka Jaya yang memiliki kemampuan intervensi kuat serta daya jelajah yang jauh dengan kecepatan maksimal hingga 100 km per jam. Di dalamnya, sang driver telah menggunakan Integrated Personal Protection atau IPP Set Pestek, Persada Aman Sentosa Tactical, sebuah seragam tempur lengkap dari PT Persada Aman Sentosa. Team Echo ready. Team Forest ready. Hadirin yang terhormat, selanjutnya tim Echo dan Forest telah memasuki area peragaan. Kedua tim ini telah dilengkapi dengan seragam Integrated Personal Protection IPP Set, Parabellum Scuffs, Scalable Combat Application Vector System dari PT Parabellum Taktis Indonesia. Seragam yang dirancang khusus sesuai dengan Military Specification Standard. Selain seragam, mereka juga telah menggunakan military boots milik PT Parabellum Taktis Indonesia. Dibuat menggunakan kulit premium serta telah memiliki keunggulan tahan air. Selanjutnya, kini kendaraan taktis lainnya dari PT Pindad Member of Defense ID telah memasuki lapangan peragaan. Kendaraan tempur Anoa Ambulance berkapasitas 7 orang dengan berbagai kelengkapan medis seperti tabung oksigen dan alat pacu jantung telah tersedia di dalamnya. Menyusul di belakangnya, segera kita akan perlihatkan salah satu kendaraan khusus yang luar biasa. Inilah MV Cruiser Urban Tactical yang telah dilengkapi Gatline, inovasi terbaru dari PT Pindad Member of Defense ID dalam industri kendaraan taktis 4x4. Team Golf ready. Team Romeo ready.
Tim golf memasuki area peraga dengan balutan seragam tempur Integrated Personal Protection atau IPP set dari PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Terdiri dari dua jenis IPP set hitam dan IPP set loreng. Sempurna, melindungi prajurit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bersama dengan tim golf, tim Romeo juga telah memasuki lapangan peragaan. Dibekali senjata SS2 V5A1 dari PT Pindad Member of Defense ID. Senjata dengan panjang 255 mm serta memiliki jangkauan jarak efektif hingga 200 meter. Selain senjata, kedua tim juga telah dilengkapi dengan military boots Marvel Black Armor dari PT Venamon. Sepatu ini memiliki keunggulan cepat kering dan dapat menyerap kelembapan. Kini kita kembali masuk pada sebuah kendaraan taktis hasil karya anak bangsa dari
you